Oke, kali ini saya mau review tentang indikator aki ya. Kalau alternatornya rusak apa tidak ya. Pada saat kita kontaknya di on kan, maka gambar aki menyala ya. Ini menyala. Ini oli. Nah, tapi ketika kita on kan, apa mesin menyala. Nah, maka dia itu ini. Nah, mati ya. Oli pun indikatornya mati gitu. Nah, seperti itu. Nah, tapi lain cerita. Nah, lain cerita saat ini saya RPM nya sengaja kecil, jadi kalau baru dinyalain bunyi tek 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 gitu, tapi nanti kalau udah panas tidak. Kalau udah panas olinya sudah ini semua udah melumuri apa namanya yang di atas itu tidak bunyi. Tapi ini kita kembali ke indikator aki ya, mati ya, tidak ada nyala ya gitu. Nah, namun berbeda cerita. Nah, ini kita matikan ya, kita kontak on, aki menyala ya. Nah, namun berbeda kalau di sini nih, kalau LGX ini ada semacam ada toggle di sini. Toggle apa ya namanya sebutannya? Mana ya? Udah lama saya nggak lihat soalnya. Yang mana ya? Oh ini nih. Ini kelihatan nggak nih? Ini. Nah, saat ini nggak tahu ya. Ini fungsinya mungkin itu ya. Ini kita ke sana, nah seperti ini ya. Jadi saat tuas itu dikesanain, nggak tahu itu posisi on atau off, maka ketika kita on, nah itu tidak ada indikator akinya, tidak ada ya, sama sekali tidak ada. Ini kalau yang tidak tahu, nah ya tetap kita nyalakan biasa aja. Nah itu ya, starter oke saja itu. Cuman jadi bingung kok indikator akinya tidak ada gitu kan, nanti bingung ketika kita kontak on. Nah mati ya, kita kontak on begini, indikator aki tidak ada. Tuh adanya indikator oli dan hand rem ya. Nah kita kembali ke bawah, kita mari ke bawah dan kita matikan ini ya. Mana tadi? Oh ini ya, kita tarik ke sini lagi. Nah, entah itu dipasang memang dari bawaannya atau tambahan, enggak tahu. Tapi kemungkinan kalau saya berasumsi, ketika lampu indikator ini mati, nah itu menjumper gitu istilahnya, melangsungkan. Soalnya ya seperti ini kan dia menyala ini, makanya dilangsungkan. Jadi ini tidak akan menyala gitu, lampunya ini nggak nyala karena posisinya itu di jumper atau dilangsungkan gitu. Nah ini Kijang LGI tahun 99 nya masih karburator dan platina gitu. Nah semoga dengan video ini bisa memberi penjelasannya. Kalau misalnya ada orang ngomongin oh ini akinya bermasalah, oh ini, nah aki sebenarnya bisa bertahan bisa sampai 4-5 tahun ya, aki yang cukup bagus ya, mungkin selama alternator atau chargernya itu bagus gitu. Kalau saya RPM nya kecil, ini cuman 400-500an itu, saya pakai 500, cuma kadang-kadang mati deh ya kalau misalnya apa ditanjakan. Tapi kalau saya mau naik gunung apa tak, RPM saya tinggiin biasanya segini. Nah segini 800 atau 750 lah gitu. Nah jadi kalau misalnya ada orang bilang oh cara ngetes alternator bagus apa tidak, jejak kemagnetannya, belum tentu. Punya saya tidak ada kemagnetannya sama sekali. Jadi ketika mesin nyala ataupun kontak on, ditempelkan itu besi ke alternator, itu tidak menempel. Itu mungkin bahannya berbeda gitu, atau mungkin
yang dia pakai yang bentuk diesel agak berbeda. Yang ini tidak ada yang punya saya. Jadi kalau misalnya Yelan pun yang saya pakai ini sampai bertahun-tahun kan berarti sudah tahu gitu karakter ini kendaraan. Dan nggak mungkin alternator rusak akinya itu dari tahun 2000 sampai sekarang masih oke gitu. Itu saya ganti tahun 2000 bulan 8. Nah ini kalau udah mulai anget tuh. Saya pakai termostat jadi cepat panas ya, cepat menyesuaikan gitu nih. Naik dia tuh, ini saya gas dia naik. Nah ini udah 271 km ya, belum isi bahan bakar. Dan paling mudah kalau untuk ngecek alternatornya bagus apa tidak, kalau bingung mudah sekali, yaitu cabut aja negatif akinya. Kalau misalnya dicabut kok mesin langsung mati, nah itu berarti alternatornya mati gitu. Tapi biasanya orang jarang menyadari. Orang jarang menyadari bahwa alternator bermasalah. Ketika di starter sudah tidak bisa, baru mereka sadar bahwa akinya shock. Mereka langsung buru-buru ganti aki. Iya, habis ganti aki starter oke kembali. Tetapi paling 2-3 hari kembali seperti itu lagi. Maka bingung kan, aki baru tapi seperti itu. Nah padahal yang rusak adalah alternatornya. Alternator rusak itu biasanya sepele, cuman arangnya habis atau karbon brusnya. Itu ya kalau dipasang sendiri paling 20.000 ya. Pasang sendiri yang bagus tuh 20.000, ada yang 10.000 gitu. Ya umum lah kayak itu 2-3 tahun misalnya habis itu wajar karena dia terkikis terus muter tiada henti. Nah yang kedua adalah IC-nya atau regulatornya, karena untuk LG tipe ini dia sudah memakai IC di dalam, jadi keluarnya itu sudah kondisinya itu bagus, udah enggak pakai ketot apa itu namanya ya, regulator eksternal. Nah ini kalau pengen tahu ya, jadi saya nggak sampai setengah jam, biasanya cuma beberapa menit doang. Suhunya sudah cukup ideal. Ini saya gas nih. Sebenarnya jangan terlalu hentak begitu ya, ataupun digas terlalu kencang. Ini saya punya tidak bisa sampai ke garis merah ininya apa, jarum RPM-nya, karena di bawah ini saya ganjel, di bagian tuas gasnya saya ganjel. Oke, segitu aja ya pengetahuan dari saya. Semoga nanti ada membantu lah ya. Intinya adalah ketika kontak di on kan, maka aki gambarnya menyala, dan ketika mesin sudah menyala maka kontak aki adalah off, indikator akinya off. Nah, itu alternatif sehat. Alternatornya sehat ya. Oke. Nah, kita lihat penampakan dari luarnya ya. Nah ini masih 9 pin aja yang kalian lihat tadi kan di nih. Nah, sekarang di sini ya berat juga kepalaku ya. Nah, sebentar saya sebelum dulu. Nah ini aki bulan 3 tanggal 3 bulan 8 tahun 2020. Nah, ini masih menggunakan karburator tuh, masih bulat begini. Nah ini dalamannya ya, simple.